ini Tuhan, supaya kehidupan kami boleh mengalami transformasi, kehidupan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau mengurapi kami dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih juga untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini beribadah bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada GPPS Ebenezer di Kota Brebes, Bapak dan Ibu Gembala, dan juga tim yang mempercayakan saya untuk saya boleh sharing dan berbagi pada pagi hari ini. Saya datang di Brebes 2 hari yang lalu, kemarin saya melayani di Women Discipleship di Uma Babah. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu Saudara. Saya datang bersama rekan saya, Ibu Julia dari Karawaci. Salam kenal, nama saya Liliana Widodo. Saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo. Kami mengembalakan di OHCC dan kami dianugerahi 2 orang anak. Oke, saya mencoba ini ya. Apakah sampai? Ya. Oke, kalau enggak mungkin saya nanti minta dibantu. Oke, saya coba dulu ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau gitu nanti dibantu PowerPoint-nya. Topik yang akan saya sharingkan hari ini adalah menabur dan menuai. Yuk kita katakan sama-sama, menabur dan menuai. Menabur dan menuai. Saya mengajak kita membaca dari firman Tuhan Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yuk saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Oke, kita baca sama-sama ya dengan keras. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lalu saya mau mengajak lagi kita membaca ayat lagi mengenai menabur dan menuai. Dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi hari ini saya akan membahas bagaimana hukum Tuhan mengenai menabur dan menuai. Menarik sekali, Alkitab menggunakan istilah bercocok tanam di dalam menabur. Next boleh? Gambar. Sebelum yang gambar Alkitab bercocok tanam, Alkitab menggunakan istilah bercocok tanam. Mundur atau maju? Oke, terus. Slide yang kedua. Nah, di sini Alkitab menggunakan istilah bercocok tanam dalam menabur dan menuai. Karena konsep ini dipahami dengan baik oleh masyarakat agraris saat itu. Lalu juga di dalam Kejadian 8 ayat 22 menuliskan selama bumi masih ada, akan ada waktu untuk menabur dan menuai.
tentang menabur dan menuai. Ada seorang teolog bernama John Stott. Kita lihat di sini John Stott berkata tentang apa? Menabur dan menuai adalah suatu prinsip, keteraturan, dan konsistensi yang tersirat di dalam semua kehidupan materi dan moral. Pada saat membahas tentang menabur dan menuai, ada 3 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, ketika kita menabur, ada benih yang ditabur. Sama-sama katakan benih. Benih ditabur. Oke? Setelah itu, benih yang ditabur di mana? Ladang. Aspek yang kedua adalah ladang. Setelah ditabur, maka satu hari akan menuai hasilnya. Kita ulang ya. Yang pertama adalah benih. Pegang sama-sama benih. Yuk seperti ini. Benih ditabur di sebuah ladang. Kemudian kita akan menuai hasilnya. Benih yang ditabur di sebuah ladang, maka kita akan menuai hasilnya. Ternyata di dalam hidup, hukum yang pertama, semua dimulai dari benih. Semua dimulai dari benih. Yohanes 12 ayat 24 menuliskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hukum untuk penuaian adalah dimulai dari benih. Dan benih itu harus ditabur. Semua dimulai dari benih. Misalnya kita punya cita-cita, mulainya dari benih ide. Kemudian kita juga ingin mencapai sesuatu, punya harapan, dimulai dari benih keinginan. Jadi ada benihnya. Semua dimulai dari benih. Kemudian di sini juga dikatakan benih itu harus ditabur supaya benih itu menjadi bertumbuh. Prinsip yang berikutnya, pertama semua dimulai dari benih. Yang berikutnya adalah kita perlu ketahui bahwa kita semua adalah penabur. Everyone is a sower and reaper. Semua adalah penabur dan juga penuai. Jadi bilang sama-sama, saya adalah penabur dan penuai. Yuk bilang sama-sama, saya adalah penabur dan penuai. Bilang kiri dan kanan sama teman-temannya, kamu adalah penabur dan penuai. Yuk bilang sama teman-teman sebelahnya, kamu adalah penabur dan penuai. Kamu adalah penabur dan penuai. Salaman ya. Oke. Jadi ada satu cerita di China. Waktu itu tuh ada benih berusia 2000 tahun yang diambil dari makam kuno di Cina. Tapi benih itu harus ditabur terlebih dulu. Kemudian sampai hari ini benih itu ternyata berkembang, bertumbuh dan menghasilkan panen. Kita semua adalah penabur. Tetapi benih apa yang ditabur? Kalau kita menabur benih, satu hari kita akan menuai. Jadi kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Setuju? Dan kita semua adalah penabur. Dan kita semua sudah diberikan benih oleh Tuhan. Sekarang kita akan melihat, kita semua penabur dan penuai. Kita akan melihat lagi benih apa yang kita tabur di dalam hidup kita. Apa itu benih? Jadi benih adalah, oke, pegang sama-sama benih. Benih. Benih adalah sesuatu yang kita berikan, sesuatu yang kita tabur. Oke, benih sesuatu yang kita berikan, yang kita tabur. Lalu benih itu adalah sesuatu yang kita miliki. Apa yang ada pada kita, Tuhan tuh sudah berikan banyak hal dalam hidup kita, dan Tuhan mau apa yang sudah Tuhan berikan kita tabur, kita menabur di ladang. Lalu juga benih bisa berbicara sesuatu yang berharga dalam hidup kita, dan kita berikan kepada orang lain untuk membantu
orang lain. Jadi benih itu berbicara tentang apa? Benih itu bisa berupa apa aja sih yang ada pada kita? Waktu, kehidupan, itu kan Tuhan udah berikan. Lalu energi kita, skill kita, hikmat yang sudah Tuhan berikan, kesempatan kita belajar, kita sudah diperlengkapi, itu Tuhan sudah berikan kepada kita loh. Jadi ketika kita menabur, apa yang kita tabur itu bisa dari berbagai aspek kehidupan. Saya mau mengajak kita, benih apa saja yang Tuhan sudah berikan dan kita bisa tabur di dalam kehidupan. Yuk kita lihat di sini, ada benih spiritual, ada benih relasi, ada benih iman, ada benih moral, ada benih praktikal, ada benda, ada juga uang. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Misalnya contohnya di dalam kehidupan, kalau kita menabur makan makanan manis terus-terus, kita akan menuai apa? Diabetes. Mana mungkin kita menabur makan makanan manis, makanan yang gak sehat, makanan berlemak, lalu kita mau menuai kesehatan. Kalau kita menabur makan makanan yang berlemak, maka kita akan menuai badan kita jadi bisa ada kolesterolnya. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kita lihat di sini menabur di area spiritual. Contoh, kalau kita menabur waktu kita untuk baca Alkitab, apa yang kita tuai? Kita akan semakin mengenal Tuhan, mengenal Dia. Setuju? Kalau kita menabur waktu untuk saat teduh, untuk berdoa, waktu kita tabur untuk berdoa, maka kita akan memiliki kedekatan dengan Dia. Setuju? Mana mungkin kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita tidak mau menabur waktu kita untuk membaca Alkitab, berdoa, dan saat teduh. Kemudian juga menabur di dalam area spiritual. Kita menabur dengan kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menabur dengan bertobat dan minta ampun. Apa yang kita tuai, kita menerima keselamatan kekal. Ini menabur di area spiritual. Kita lihat Tuhan Yesus yang sudah menjadi contoh terlebih dulu, menabur hidupnya untuk mati di kayu salib, untuk menderita. Tuhan Yesus mencucurkan air mata dan penderitaan. Maka apa yang ditabur oleh Tuhan Yesus, siapa yang menuai? Kita loh yang menuai keselamatan kekal. Jadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh lebih dulu bahwa Dia menabur hidupnya dan kita yang menuai. Bahkan Tuhan Yesus menabur dengan penderitaan di kayu salib, di Golgota, demi kita yang menuainya. Ini di area spiritual. Sekarang kita lihat menabur di area relasi. Kita ini dalam hidup kan berelasi. Ada suami istri, orang tua anak, dengan teman-teman, saudara seiman, di dalam pekerjaan. Contoh, kalau suami istri nih, kita menabur perkataan yang memaki-maki, mengkritik, menyalahkan pasangan, maka apa yang kita tuai? Relasi suami istri tidak menjadi harmonis. Setuju? Kalau kita misalnya menabur kepada anak kita, marah-marah, controlling, kita kritik, kita maki-maki, maka kita akan menuai anak yang memiliki sakit hati sama kita. Nanti anak kita ketika dewasa, anak kita juga menjadi orang yang suka marah-marah, mengkritik dan sebagainya. Itu yang kita tuai. Sekarang contohnya di dalam relasi. Kalau misalnya di dalam pertemanan kita menabur kebohongan, apa yang terjadi? Kita akan menuai kehilangan teman-teman. Setuju? Kalau kita di dalam pekerjaan, kita menabur dengan tidak integritas, kita menabur dengan ketidakjujuran di dalam pekerjaan, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari teman-teman di pekerjaan, dari bos kita. Misalnya di dalam pertemanan,
kita juga menabur gosip, maka apa? Kita akan menuai kehilangan relasi. Sehingga kita perhatikan apa yang kita tabur, maka kita akan menuainya. Lalu benih apa lagi? Benih iman. Kita lihat di sini kisah Yusuf. Yusuf itu sudah kita tahu ya kisahnya ya, dibuang di sumur, lalu dijual, lalu dipenjara, lalu difitnah. Tetapi apa yang Yusuf tabur? Yusuf itu bisa sakit hati loh. Yusuf bisa menabur kebencian. Yusuf juga bisa menabur berkata-kata buruk. Yusuf juga bisa menabur tindakan yang membalas dendam. Tapi apa yang Yusuf tabur? Yusuf menabur dengan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun mungkin Yusuf itu marah dengan saudara-saudaranya, tapi Yusuf menabur dengan iman, mempercayai bahwa masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi menabur dengan iman. Walaupun situasi dalam hidup kita buruk dan negatif, rasanya kita tuh mau balas dendam, rasanya kita tuh mau melukai orang itu, tapi ataupun misalnya di dalam pekerjaan, rasanya kita ingin mengontrol, mengendalikan supaya masa depan kita sesuai dengan yang saya harapkan. Itu kan kita menabur kekuatan kita sendiri, setuju? Tapi kita bisa menabur kepercayaan, berserah, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita menabur iman bahwa Tuhan turut bekerja dan kita lakukan firman Tuhan karena kita percaya Tuhan menyertai hidup kita. Bukan menabur balas dendam dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi menabur moral. Di sini saya sharing tentang Haman dan Mordekai. Kita tahu Mordekai itu dia punya ide, Mordekai dan istrinya si Saras. Kan dia si Mordekai itu benci tuh sama Haman. Lalu kebalik ya. Oke, Haman benci sama Mordekai. Sorry saya kebalik. Haman itu orang kepercayaan dari Raja Ahasiweros. Lalu dia benci sama Mordekai. Mulai ada ide benih. Lalu benihnya ingin membunuh Mordekai. Lalu benihnya itu dibuahi, memasang tiang gantungan supaya Mordekai digantung. Itu kan moral yang buruk. Tapi apa yang terjadi? Justru si Haman yang digantung. Lalu kita lihat lagi ada banyak hal yang sebenarnya kita tuh punya pilihan di dalam kehidupan moral kita. Di dalam pekerjaan, misalnya ada orang yang menawarkan sesuatu yang tidak jujur, ataupun kalau dalam bisnis kita bisa berbohong. Di dalam bisnis kita mau ambil keuntungan sebesar-besarnya. Itu kan pilihan. Kita mau memilih apa? Ketika kita memilih tindakan, itu sebenarnya yang kita tabur loh di dalam hidup. Jadi itu pula yang nanti kita akan tuai. Contoh di dalam Alkitab, Yakub menabur berbohong, menipu. Lalu Yakub menuai, dia juga hidup ditipu oleh orang lain. Sehingga perhatikan apa yang kita tabur dalam kehidupan. Kemudian juga dalam praktikal. Praktikal itu adalah tentang talenta. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Setuju? Tuhan sudah memberikan kita berkat. Apa saja? Berkat itu gak cuma bicara tentang uang, tapi waktu. Ada orang, dia punya waktu yang banyak, tapi dia tabur waktunya itu untuk nonton TV, santai-santai, untuk kehidupan pribadi, kesenangan pribadi, egois banget. Padahal waktu kita ini kita bisa tabur untuk melayani Tuhan loh, untuk berkontribusi di kota ini, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi coba kita tuh punya waktu yang luang, kita tabur untuk apa? Ada juga waktu ya kita tabur untuk kesibukan di toko, kurang menabur waktu untuk keluarga. Jadi waktu yang Tuhan berikan kita tuh punya pilihan mau menabur di mana. Apa kita punya waktu kita habiskan untuk ketemu dengan orang-orang, berjudilah, kesenanganlah, mabuk-mabukan. Padahal waktu itu kan waktu yang diberikan kita
bertabur untuk relasi dengan keluarga, melayani di gereja, itu adalah pilihan kita loh. Kemudian juga Tuhan sudah berikan talenta, karunia rohani, skill, kemampuan, panggilan. Percaya enggak bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada yang kebetulan? Tuhan sudah punya rencana dan panggilan. Tetapi talenta yang Tuhan berikan, kita mau pakai atau enggak? Itu adalah benih. Pasti kita punya benihnya. Tapi ada yang gak mau ditabur, disia-siakan talentanya. Padahal Tuhan mau kita menjadi pelita yang bercahaya. Setuju? Yuk bilang kiri kanan, marilah menjadi pelita yang bercahaya. Marilah menjadi pelita yang bercahaya. Talenta kita, resources, jangan dikubur. Ataupun kita pernah punya pengalaman nih, pernah gak menerima mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami? Jangan disimpan. Kita bisa ceritakan kepada orang yang membutuhkan. Itu juga sudah menabur loh di dalam area praktikal. Kemudian menabur di area apa lagi? Things itu benda. Seringkali kita berpikir menabur itu masalah uang, tapi menabur itu bisa ada yang ada pada kita. Contohnya anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan, kan menabur dengan apa yang dia miliki. Setuju? Kemudian juga janda di Sarfat ketika menabur mungkin gak punya uang, tapi janda di Sarfat ada minyak yang bisa diberikan kepada Elia. Sehingga kalau ada pertanyaannya, benih apa yang ada pada saya ya? Saya gak punya benih. Gak mungkin. Tuhan sudah memberikan benih buat setiap kita. Kita punya benih. Lalu tinggal kita. Gak mungkin dalam hidup ini kita gak menabur. Kita pasti menabur, tapi menabur di ladang yang mana? Karena kita semua adalah penabur dan penuai. Yang berikutnya adalah tentang uang. Tentang uang, misalnya kita menabur di gereja, menabur persembahan. Itu adalah benih yang kita tabur dalam bentuk uang. Kemudian kita menabur uang juga bisa di dalam kegiatan sosial. Nah, di sini saya juga menulis di Maleakhi 3 ayat 10, kita sering membahas tentang persepuluhan. Kalau saya lebih tepatnya, persepuluhan itu bukan memberi, tapi persepuluhan itu adalah mengembalikan loh, mengembalikan milik Tuhan. Jadi persepuluhan itu bukan memberi, tapi mengembalikan. Dan kita hanya mengembalikan 10% apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kita. Dan ini juga gak mudah, banyak yang susah. Jadi perpuluhan, ketika kita mengembalikan perpuluhan, ini adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah datang dari Tuhan. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, ini adalah ucapan syukur karena berkat yang sudah kita nikmati, yang Tuhan berikan hanya 10%. Memberi atau mengembalikan persepuluhan adalah ekspresi iman bahwa di hati kita Tuhan yang lebih utama daripada segalanya, khususnya uang kita. Menabur benih keuangan di dalam pelayanan adalah ekspresi kepedulian kita kepada gereja, komunitas, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan ini salah satu bentuk kasih kepada Tuhan yang menjadi tanda bahwa hati kita tidak melekat kepada uang. Karena akar segala kejahatan adalah bukan uang, tapi cinta akan uang. Dan uang menempati kedudukannya ini di dalam hati kita. Ibaratnya uang itu kompetitornya Tuhan di hati kita. Contohnya, sering kita berpikir musuhnya Tuhan, lawannya Tuhan adalah iblis. Sekarang kalau misalnya kita masuk satu ruangan, ada iblisnya, kita akan